Abi berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali keluarga ABC di channel apa nih? Ami Abi berbagi cerita. Iya. Jadi biasa nih ya. Biasa nih kita setiap kali episode selalu punya tema sendiri ya, tema khusus ya. Kali ini mau bahas apa nih? Tema apa ya? Sebenarnya udah sering sih kayaknya ya, keluarga ABC juga gitu ya, tahu tema tentang ini. Mungkin ada yang pernah juga dapat referensi atau dapat masukan dari keluarga ABC yang lain gitu ya. Ini masih berkaitan dengan anak-anak juga sih nih, pola asuh lah ya kepada anak-anak gitu ya. Biasanya kalau anak-anak melakukan sesuatu itu kan ada apresiasinya. Atau mungkin ya kalau Kayak belum penghargaan atau ya gitu ya. Jadi tema kita kali ini yaitu reward and punishment atau reward and consequence. Jadi pilih mana tuh antara dua itu, yang baik itu reward and punishment atau reward and consequence gitu ya Mi ya. Coba Mi, reward itu apa? Yang dimaksud reward tuh kayak gimana sih? Reward itu semacam kayak pemberian penghargaan. Bisa berupa ucapan, hadiah, berupa barang atau ya pokoknya sesuatu yang menyenangkan. Ucapan terima kasih juga itu sebenarnya reward ya. Pokoknya ucapan yang positif ya. Yang positif. Selama membahagiakan, merasa dia senang. Itu. Oke, berarti bisa berupa ucapan, bisa berupa barang atau pemberian daripada kita sebagai orang tua ya Mi ya. Untuk anak-anak itu reward. Kalau punishment itu apa? Punishment ini kayaknya sesuatu yang kurang baik sih kedengarannya ya. Punishment itu apa ya? Kayaknya hukuman atau apa gitu ya. Semacam jadi hukuman yang Ami pernah baca hukuman sesuatu hukuman yang ngebuat anak tuh jadi ngerasa trauma. Ada trauma, jadi takut akan nanti aku dihukum nih gitu. Oh gitu ya. Jadi malah jadi menimbulkan traumatik tersendiri ya buat anak-anaknya gitu. Oke lah. Berarti kalau misalnya anaknya untuk yang reward and punishment ya, kalau anaknya melakukan sesuatu hal baik diapresiasi, terima kasih lah, dikasih apa. Tapi ketika salah langsung dikasih disalahkan. hukuman. Contohnya punishment mungkin, wah kamu pokoknya kalau kamu tidak belajar nanti kamu bla 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 gitu ya. Ada ancamannya gitu ya. Ya, ancamannya semacam itu. Terus kalau yang consequence tadi gimana tuh? Kalau consequence itu lebih ke apa sih kalau consequence itu contohnya? Lebih ke apa ya? Lebih sebab akibat. Ibaratnya jadi kalau dia melakukan sesuatu, dia harus bertanggung jawab dengan ada bentuk apa tanggung yang jawabnya. sudah dia lakukan. Jadi itu bisa apa? Akan membekas sampai ke dia besar. Akan ke bawah sampai sebenarnya nanti bagus, hal bagus karena sesuatu yang sudah dia lakukan harus ada pertanggungjawabannya. Jadi itu tuh salah satu mendidik anak dari kecil tuh memang harus. Berarti itu salah satu cara untuk mendidik juga ya, anak, memberikan konsekuensi. Membuat anak disiplin. Jadi lebih ke komitmen juga sih kali ya antara orang tua dengan anak. Itu jadinya ada konsekuensi apa nanti yang harus dilakukan kalau anak tidak melakukan apa yang diatur atau yang sudah diminta oleh orang tuanya. Tentunya kita sebagai orang tua harus membuat peraturan atau ketentuan yang baik ya. Jangan sampai anak melakukan hal yang betul, kitanya malah salah, anaknya malah disalahkan. Jangan juga gitu kan. Yang betul itu orang tua memberikan rule gitu ya di rumahnya atau di keluarganya gitu kan. Anak mengikuti apa yang sudah diterapkan oleh orang tua tadi gitu ya. Biasanya dia akan otomatis langsung tersetting sendiri gitu. Tapi jangan sampai anaknya tidak melakukan itu, orang tuanya juga tidak memberi contoh. Karena kan anak mencontoh orang tua kan. Semua pasti dicontohkan terlebih dahulu walaupun sekedar ibaratnya hanya ucapan nih, tapi kita kasih tahu ibaratnya misalkan gini, contohnya kalau yang konsekuen itu kayak misalkan dia numpahin air atau numpahin makanan, terus ya harus dilap atau dibersihkan, disapu ini ambil lapnya misalnya seperti itu, ambil lapnya, terus gimana mungkin anak kecil gimana cara lapnya, anak kan belum tahu ya, belum pernah dilap lantainya, dilap kita kasih tahu ya dilap, bukan berarti kata-kata ya dilap, tapi dilap lantainya ya, dilap lantainya begini, ini lantainya gitu yang basah begini, jadi kita kasih taunya pelan-pelan. Habis itu
baru disimpan lagi lapnya, nanti dia akan mengerti. Dan tempatnya itu dimana, kalau gitu ya. Sebenarnya anak-anak itu nggak bisa langsung mengerti ya, nggak bisa dan sekali, itu memang harus berulang-ulang, diulang-ulang, dan itu pasti butuh kesabaran untuk seorang orang ibaratnya seorang ibu maupun ayah pasti akan benar-benar dilatih kesabarannya untuk hal itu. Tapi nanti lama-kelamaan mereka akan terbiasa. Otomatis walaupun dia menumpahkan air cuma sedikit ya, dia langsung tiba-tiba langsung ambil tisu lah atau apa itu. Sama dikasih tahu juga mungkin ya, kenapa lantai misalnya air yang tumpah harus dilap misalnya, karena nanti licin, khawatirnya kalau kamu main jalan, nanti nggak nyaman, atau jalan takutnya kepleset segala macam. Jadi kasih penjelasan yang logik ya. Kasih penjelasan yang benar-benar masuk akal dan berhubungan, betul, dengan bahasa anak-anak, betul. Jadi gitu kalau hukuman, kalau yang tadi hukuman itu apa? Punishment, misalnya numpahin air nih, hukumannya apa misalnya? Udah nggak usah minum lagi, atau misalkan udah sini, gitu ya. Ibaratnya ya udah nggak usah makan es krimnya tumpah nih, udah nanti besok nggak usah makan es krim lagi, sini diambil gitu. Itu berarti kan ancaman dan hukuman pula kan. Jadi anak tuh jadinya negatifnya. Jadi anak tuh ya aku mau makan es krim tapi aku takut, ibaratnya seperti itu kan, ibarat aku takut dihukum kalau tumpah. Jadi kan ada trauma tersendiri. Sama orang tuanya aja takut kan gitu. Itulah yang membuat si anak sedikit demi sedikit itu pasti trauma. Ya kan, dari situ. Makanya bedanya punishment sama konsekuen itu ya itu. Dari situ. Kalau reward kan udah jelas lah. Siapa sih yang nggak tahu? Siapa sih juga yang nggak senang? Anak-anak pasti senang. Cuma dibilangin terima kasih sayang, terima kasih, cuma dikasih pelukan atau apa, itu mereka juga sebenarnya udah seneng. Apalagi ditambah hadiah, udah jelas. Oke nih, jadi tadi kita udah sedikit ada intro lah ya, apa itu reward, apa itu punishment, apa itu consequence gitu ya. Jadi sebenarnya reward and punishment dengan reward and consequence itu sebenarnya mungkin ya dari sisi orang tua gitu ya. Ya sebenarnya sih orang tua pasti tujuannya baik lah ya, tapi kayaknya kalau reward and punishment itu cara lama lah ya, yang terbaru, yang maksudnya era kita zaman sekarang tuh harusnya untuk yang punishment, untuk menumbuhkan generasi yang jadi generasi patuh yang takut sama orang tua, itu harusnya dihindari gitu ya. Jadi lebih baik kita berusaha menciptakan generasi yang baru, anak-anak itu menjadi generasi patuh tetapi tanpa ada rasa takut, generasi patuh yang mana dia nyaman untuk melakukan itu, dan pada akhirnya dia akan melakukan sesuatu itu muncul dari dalam dirinya sendiri karena sudah terbiasa kan gitu ya. Nah itu mungkin yang dimaksud memberikan konsekuensi tadi untuk mendidik itu tadinya gitu kan. Nah terus gini nih, kalau punishment, ada nggak pengalaman pribadi Ami yang ya boleh lah dikasih tahu kali ya, zaman masa kecil kita tuh punishment itu bentuknya kayak gimana sih? Mungkin bisa dari keluarga atau dari lingkungan sekitar, dari tetangga atau dari sekolah gitu. Pernah nggak ada misalnya Ami kalau mau mendapatkan sesuatu kamu harus bla 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 gitu, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu gitu. Ada nggak kira-kira pengalaman yang mungkin nilai baiknya bisa kita tularkan ke anak-anak, tapi hal buruknya jangan. Ini sebagai perbandingan kan. Kalau zaman dulu sih kita pasti pernah, namanya kayak ibaratnya kayak kamu kalau mau ranking kamu harus banyak belajar, nanti akan dapat hadiah apa gitu, kayak gitu, semacam gitulah ya, yang ya zaman dulu kita juga pernah ngerasain itulah, mungkin Abi juga pernah ngerasain itu. Iya gitu, sama juga ya, contoh gitu kalau sekolah mungkin orang tua maksudnya ibu gitu ya, mama di rumah bagus maksudnya mendorong anaknya supaya semangat belajar, tapi Abi pernah gini juga nih, orang tua kan suka lupa karena kita apa yang udah dapat nih, apa yang udah kita dapat ternyata dia lupa kadang. Enggak, yang contohnya gini nih, misalnya ya tujuannya mungkin bagus tapi untuk semangat ya. Nah, untuk menyemangati anaknya positifnya gitu kan. Tapi ada nih contohnya misalnya waktu SD lah, kelas 1, antara kelas 1 kelas 2 gitu kan. Ya kelas 1 boleh lah, namanya awal-awal mungkin ranking 1 2 3 oke gitu kan. Nah, waktu kelas 2, kelas 3 mulai tuh diterapkan. Dibilangnya gini, mungkin niatnya bagus sih, tapi ada contoh kasus waktu itu pokoknya mama nggak mau tanda tangan raport kalau rankingnya nggak ranking 1, ranking 2 atau ranking 3 gitu. Itu sebenarnya ada hal yang membuat kita di satu sisi mungkin si anak jadi memang ya sebenarnya merasa terpacu semangatnya sebenarnya, tapi akhirnya karena ada
emblem 1, 2, 3 ranking tadi, akhirnya ada merasa beban, terbebani. Terus yang selanjutnya selain merasa terbebani juga dia tidak mengerti maksudnya apa. Bayangkan deh, anak kelas 2, kelas 3 SD umur 8 atau 9 tahun lah ya gitu. Antara 7, 8, 9 tahun itu dia belum mengerti gitu, apa itu ranking 1, apa itu ranking 2, apa itu ranking 3, untuk apa sih ranking 1, 2, dan 3. Nah itu nggak ada penjelasannya. Nah kalaupun kita misalnya mau meminta anak untuk melakukan sesuatu, lebih baik kita jelaskan dulu gitu maksudnya apa. Perbedaannya gitu. Orang tua zaman dahulu dan memang sekarang kurang menjelaskan ya. Betul. Jadi kenapa sih, apa sih sebabnya, ini akibatnya apa, kenapa kita melakukan ini, kenapa kita melakukan itu, tapi tidak dijelaskan secara detail gitu. Ibaratnya dengan bahasanya anak-anak. Kita kalaupun kita dapat penjelasan yang menurut anak itu, oh iya aku mengerti, dia akan ibaratnya akan puas sendiri. Oh iya ternyata seperti ini. Dan setelah besar nanti dia akan berpikir, oh iya ternyata apa yang dijelaskan oleh ibuku, oleh orang tuaku ternyata oh seperti ini ya. Jadi misalnya kayak tadi tuh ranking 1, 2, 3 dikasih, mungkin kalau yang lebih baiknya jangan seperti tadi ya, mungkin lebih baik dikasih apa yang tadi, reward and consequence tadi misalnya nih. Kalau kamu berusaha lebih giat, nanti kamu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Misalnya perkara ranking 1, 2, atau 3 itu urusan nanti misalnya kan. Yang penting kamu belajar semangat, berusaha dengan baik, tidak mencontek ya kan, berusaha dengan sekuat tenaga sendiri dan jujur dibantu oleh ayah dan bunda misalnya di rumah. Nanti kalaupun misalnya hasilnya baik, nanti bunda akan merasa senang, kamu akan merasa senang. Nah nanti mungkin tinggal ada kesepakatan tuh di situ kan. Kalau kamu ranking 1, berarti nanti bunda akan mengajak kamu misalnya bermain ke museum atau kemana yang ada nilai edukatifnya misalnya seperti itu. Dan jadi dari situ anak tetap terpacu semangatnya, nilai edukasinya ada, dan akhirnya anak juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri kan. Dia akan semangat belajarnya. Dan itu akan terbawa gitu. Sampai besar. Sampai dia nanti dia dewasa, remaja, dewasa, juga betul, sampai berkeluarga, sampai punya anak. Makanya ya itu termasuk kita juga kan. Ini juga kita begini sebenarnya kan ada juga pasti nilai-nilai positif yang ditanamkan oleh orang tua kita. Tetapi cara-cara lama yang mungkin kurang tepat itu akan kita hilangkan kan begitu. Ya betul. Gitu. Sisi positif yang benar-benar bisa kita ambil ya kita ambil. Jadi kita kemas lagi buat anak-anak nih gitu. Tidak semua apa yang positif kita bisa terapkan ke anak kita. Nggak karena bisa. Setiap anak itu berbeda. Betul. Anaknya beda, zamannya juga beda kan. Walaupun itu positif ya. Positif kita bisa menerima itu. Orang tua kita menanamkan kita seperti itu nggak bisa juga ke anak kita hal yang positif, misalkan sesuatu hal yang baik gitu, diterapkan ke anak kita ternyata nggak masuk nih. Tapi jadi nggak semua. Jadi kita memang sebagai orang tua memang harus banyak memilah sih. Mana yang tepat buat anak kita, mana yang tidak, walaupun itu memang baik ya. Untuk anak orang lain mungkin itu akan berhasil, tapi untuk ke anak kita belum tentu. Jadi cari cara yang lain yang lebih baik untuk anak jadi kita. Harus banyak-banyak cari referensi juga, sering sama mungkin role model lain dalam arti misalnya sosok orang yang bisa kita jadikan acuan gitu kan. Dia mendidik anaknya seperti ini nih. Kira-kira bisa nggak ya buat anak kita untuk poin tersebut misalnya ternyata gitu. ada poin yang bisa nih, yang bisa diambil dari orang tersebut gitu. Jadi kita harus jadi orang, kita pakai terus. Betul, kita kan dalam hidup nggak bisa sendiri nih. Kita harus menerima masukan dari orang lain. Jadi kita open minded ya. Kalau kita sebagai parents itu kita open minded ya, kita menerima masukan dari orang lain. Termasuk juga mungkin keluarga ABC mau memberikan masukan di sini atau mau diskusi gitu ya, silahkan komen aja, sampaikan pengalamannya atau sharingnya di kolom komentar dan kita bisa saling berbagi di sini gitu kan. Jadi mungkin kalau ngomongin reward and punishment atau reward and consequence, kalau kita sepakat pastinya ya reward and consequence gitu ya. Karena selain kita meminta anak itu, bukan meminta lah ya, mengarahkan anak untuk melakukan hal yang baik. Di samping itu juga kita memberikan edukasi dalam nilai yang lain, nilai-nilai moral seperti misalnya bagaimana cara bertanggung jawab, bagaimana caranya berdisiplin, ya kan, bagaimana caranya melakukan hal yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan atau yang harus dipatuhi.
gitu, baik secara norma agama, norma adat maupun norma kemasyarakatan secara umum gitu. Ini berat banget sih omongannya kayaknya ya. Untuk anak-anak kok berat banget, tapi memang harus begitu kan, karena hal-hal begini tuh tidak semuanya, atau bahkan mungkin ada yang tidak ada diajarkan di sekolah gitu, adanya di rumah. Nah inilah saatnya kita untuk mendidik anak kita sebaik mungkin gitu nih. Karena pondasinya akan terbentuk betul di rumah. Semuanya berangkat dari keluarga pasti kan gitu. Semuanya berangkat dari keluarga, sehingga ketika anak kita berkecimpung di dunia luar gitu ya, di masyarakat secara utuh gitu, dia sudah punya pondasi yang kuat gitu. Jadi kalau Abi pilih antara reward and punishment dan reward and consequence, memilih reward and consequence dengan intro terus pemaparan yang tadi disampaikan, keluarga ABC pilih yang mana? Sepakat nggak kira-kira kalau pilih reward and consequence? Oke Mi, kayaknya itu pembahasan kami berdua, Ami dan Abi, untuk reward and punishment atau reward and consequence. Semangat belajar terus. Semangat belajar terus, kita sama-sama belajar ya. Kita juga parents ya kalau boleh dibilang ya, orang tua muda kali ya, orang tua kekinian. Oke, keluarga ABC, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Semoga memberikan manfaat yang berarti buat kita semua. Ya, semoga Allah juga mudahkan. Oke, jadi belajar kita semua. Ya, pastinya kita kan belajar sampai akhir hayat lah ya, nggak ada masa belajar tuh sampai kapan, nggak ada sampai lulus sekolah, lulus kuliah, nggak ada. Karena selama kita hidup, kita berusaha untuk memperbaiki diri setiap hari. Dan sekolah orang tua tuh nggak ada kan. Sekolah orang tua ya adanya ketika kita sudah menjalin rumah tangga dan mempunyai intinya anak. Kita saling mengingatkan gimana kita pas kita lagi berbelok, ada yang mengingatkan, luruskan lagi. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan, saling memperkuatkan diri. Semoga teman-teman atau yang di rumah, keluarga ABC di rumah bisa saling menguatkan juga, saling mengingatkan semua, supaya generasi ke depan lebih baik lagi gitu ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ami, Abi berbagi cerita.